bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu. Damai-Ku aku tinggalkan bagimu, damai-Ku aku berikan kepadamu, dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, selamat pagi semuanya. Terutama saudara-saudari semua yang mau dilantik menjadi Dewan Pleno. Ada yang Korwil, ada yang Ketua Lingkungan, Seksi, Kepala Bagian, tim, dan semuanya. Terima kasih pertama-tama atas kesediaan saudara-saudari yang terkasih. Dan tentu saja pasti semuanya juga sudah siap dengan lahir dan batin dengan tugas-tugas yang akan dilaksanakan sebagai seorang pelayan. Ada beberapa hal yang perlu direnungkan, tapi saya pertama-tama memulainya dengan menjawab pertanyaan dari umat. Suatu ketika ada umat bertanya baru-baru ini di WA, "Romo, boleh enggak? Ini ada satu yang viral. Apakah boleh lagu rohani itu kita joget-joget, boleh atau tidak?" Saya penasaran, apa sih maksudnya gitu kan. Saya WA lagi, apa maksudnya? Lalu dikirimilah lagu itu. Nah, lagu itu kalau tidak salah sudah pernah Bapak Ibu dengar juga waktu sekolah minggu. Siapa di sini yang pernah sekolah minggu? Pernah nggak sekolah minggu? Pasti nggak tahu kalau nggak sekolah minggu. Lagunya udah tahu belum? Kayak begini lagunya. Tahu lagu ini? Nah, cukup. Sudah mulai ada yang joget makanya. Cukup ya. Di rumah aja itu.
Saya dikirimin lagu itu, boleh nggak joget pagi ini? Lah, perasaan saya dulu ketika saya itu sekolah minggu malah disuruh joget lagu itu sama pembinanya, ya kan? Ya boleh aja begitu ya, asal jangan lagu Ordinarium dilakuin begini, di remix ya. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, banyak orang sekarang lagi viral nih katanya lagu ini, lalu kemudian orang taunya banyak yang joget-joget aja gitu ya. Tetapi kalau saya lihat ya, makna lagu ini yang Bapak Ibu dulu mungkin sudah lupa, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Lanjutannya apa? Lanjutannya apa? Apa? Enggak tahu pasti. Mau lagi, putar lagi? Jangan, ntar kelamaan ya. Jawabannya adalah apa? Panjangannya yang tidak berubah apa aja? Kuasanya. Kedua, nggak tahu. Dapat hadiah mobil loh. Cintanya, kuasanya dan cintanya tidak berubah. Nah, ini sebenarnya yang menjadi pendalaman kalau orang nyanyi itu seharusnya bukannya jogetnya doang di TikTok, tetapi bagaimana dia melihat apa yang tidak berubah itu ya. Nah, saudara-saudari, saya mau melihat hal yang itu pada Injil hari ini memang hal yang menjadi benang merah kita. Tuhan Yesus memang tidak berubah kuasanya dan cintanya. Kalau kita dengarkan Injil hari ini saudara-saudari, Injil hari ini itu berbicara mengenai amanat perpisahan. Amanat perpisahan itu Yesus memang mau berpisah dengan para muridnya. Diawali dengan pencucian kaki pada malam perjamuan terakhir. Yesus sudah berbicara aneh ya, seperti orang itu mau pergi ya. Itu kok bicaranya ngelantur, kata para murid itu. Yesus mau pergi ke tempat yang lain, aku akan menyediakan tempat bagimu. Para murid bingung, ketar-ketir. Ini kenapa Yesus berbicara seperti itu? Makanya Petrus bertanya, kemana engkau pergi Tuhan? Aku akan ikut denganmu, bahkan aku akan menyerahkan nyawaku. Nah, Petrus sampai berkata seperti itu. Dan tentu saja kata-kata itu dijawab oleh Yesus, kemana aku pergi, engkau tidak akan pergi ikut ke sana, tapi waktunya nanti ada. Nah, saudara-saudari terkasih, perpisahan Yesus ini dengan para muridnya, yang dikhawatirkan para murid adalah, waduh, tidak ada Tuhan lagi di samping saya, tidak ada lagi yang akan menolong, tidak ada lagi yang nanti akan membuat mukjizat. Para murid semuanya ketakutan dan cemas, seperti seorang anak kecil ditinggal oleh orang tuanya. Mau kemana mereka pergi? Nah, tetapi tadi jawabannya ada di lagu tadi, Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah kenapa? Ya karena tentu saja pada hari ini dia menyampaikan sesuatu yang menjadi jawaban para muridnya, bahwa dia memberikan kuasa dan dia memberikan cintanya terus kepada para murid, yaitu ada dua hal yang diberikan. Yang pertama adalah Roh Kudus itu yang akan menjadi penolong, yang akan menjadi penasehat. Dan yang kedua adalah damai sejahtera, yaitu adalah damai di mana orang tidak lagi perlu cemas dan khawatir. Kasih yang diberikan Tuhan ini tidak berubah walaupun mereka tidak bersama-sama dengan Tuhan lagi. Nah, saudara-saudari terkasih, janji ini adalah janji yang tak berubah dari ucapan pada waktu itu sampai sekarang. Nah, kalau Yesus mengatakan tidak berubah dan para murid juga merasakan hal yang sama, ada kuasa dan cintanya terus walaupun secara fisik tidak bersama-sama. Lalu apa syaratnya untuk bisa merasakan itu? Syaratnya dengan jelas, kalau kamu mengasihiku, maka kamu akan menuruti firmanku, maka akan dijanjikan yang tadi. Nah, pertanyaan sekarang, firman yang mana yang harus diikuti? Ada banyak sekali firman Tuhan itu. Dan tentu kalau kita lihat firman-Nya dengan jelas adalah kasihilah seperti aku mengasihi kamu semuanya. Dan tentu kata mengasihi ini kita persempit lagi bentuk dan konteksnya seperti apa mengasihi Tuhan, sehingga kita nanti diberikan penolong, diberikan damai sejahtera itu. Hari ini salah satu yang menjadi tema kita adalah bagaimana orang itu mau diajak bersama-sama
mencintai komitmen, mengasihi komitmennya masing-masing. Saudara-saudari punya komitmen, para suami dan istri punya komitmen dalam janji perkawinan. Kami para imam juga punya komitmen. Para suster, kemarin saya baru memberikan memisah dengan menyaksikan kaul kemurnian para suster. Dengan komitmen juga. Ada satu yang menarik di situ. Di situ ada ibu biaranya mengatakan, kalau kamu mengikuti itu, kamu akan mendapatkan hidup yang kekal, yang menjamin justru malah keyakinan ibu komunitas itu. Itu tandanya komitmen-komitmen itu memiliki suatu hal yang luar biasa untuk diikuti. Dan tentu saja ada yang namanya penolong dan juga damai sejahtera jika mengikuti komitmen itu. Mengikuti firman Tuhan yang pada hari ini juga dengan cinta mengikuti komitmen-komitmen kita. Hari ini saudara-saudari kita bersama-sama juga ada para Dewan Paroki Pleno yang akan berkomitmen pada hari ini untuk melaksanakan tugas pelayanannya. Itu adalah mengikuti salah satunya firman Tuhan dengan komitmen itu. Dengan itu maka kita yakin dan percaya dengan memberikan diri, mendedikasikan dengan cinta, maka janji Tuhan ini yang tidak berubah itu memberikan penolong, memberikan damai sejahtera, membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. Mungkin banyak yang khawatir, kalau saya nanti bertugas ini pekerjaan saya banyak sekali, nanti saya nggak bisa bekerja. Kalau saya mau lakukan ini saya tidak bisa. Pertanyaan-pertanyaan sama seperti para murid, kalau ditinggal Tuhan apakah mungkin saya bisa hidup? Tetapi Tuhan menjanjikan itu, ada penolong, ada damai sejahtera. Dan tentu saja hal itu diyakini kalau kita memberikan cinta pada komitmen yang kita lakukan, maka apapun yang terjadi Tuhan akan tetap mendampingi. Komitmen yang disebut dengan janji dari perkawinan, dari komitmen janji dari pelayanan, janji imamat, janji kaul kemurnian dan sebagainya, menjadikan kita semuanya orang-orang yang punya komit di dalam kehidupan ini dengan penuh dedikasi dan cinta. Tetapi komitmen itu memang susah dan sulit untuk dilakukan, tetapi butuh proses. Saya pernah memberikan suatu gambaran proses dalam komitmen itu, seperti orang meniru. Orang meniru di mana akhirnya lama-lama proses itu akan mencapai kesempurnaan. Suatu ketika, saudara-saudari, pernah saya cerita yang namanya kue balok. Kalau kue balok, saudara-saudari tahu, itu sejarahnya adalah orang Bandung, orang pribumi mau ikut-ikutan makan roti orang bule, orang Belanda zaman dulu. Ketika mau membuat roti yang sama dengan mirip, kayaknya kok enak melihat orang bule makan roti ya, dipakai selai, dibakar. Lah orang-orang pribumi juga pengen buat seperti itu. Dibuatlah roti, tetapi akhirnya jadinya bantet dan besar-besar. Jadi seperti balok ya. Rasanya pasti beda dengan itu. Tetapi karena saking pengen makan itu, makan roti, dibuat hal itu. Tetapi tahun 1800 dulu, kue balok itu dengan tahun 2022 sudah berubah. Bahkan kue baloknya lebih enak dibandingkan roti yang dibuat oleh orang Belanda. Ada varian coklat, brownies, segala macam. Kalau nggak percaya, coba cari di Grab, di GoFood ya. Ada itu ya. Karena apa? Tahun 1800 sampai sekarang varian itu muncul, orang lama-lama membuat roti yang paling enak dengan meniru itu. Awalnya tidak enak, tapi terus dia komitmen membuat, akhirnya kue balok menjadi makanan khas Jawa Barat. Kalau Bapak Ibu tinggal di Bekasi, belum makan kue balok, belum orang Bekasi gitu ya. Kalau belum kasih saya, belum jadi enggak. Kalau mau kasih saya ya, kue balok itu saya sebenarnya sudah memberikan banyak kepada banyak orang ya, kue balok itu. Termasuk kemarin yang lagi menjadi tamu. Tapi kue balok itu kenikmatannya itu kalau dimakan atau dibuat dengan didorong dengan teh yang panas begitu. Ini hanya saran saja. Tetapi artinya bahwa komitmen orang itu tidak sekali jadi, perlu proses dan panjang. Semoga hari ini saudara-saudari bisa melaksanakan komitmen itu dengan setia dalam proses
dan Tuhan pasti memberikan kuasanya, cintanya yang tidak berubah, Roh Kudus dan juga damai sejahtera. Tuhan memberkati. Amin.